BBM naik kok malah diprotes di negara-negara lain, malah BBM lebih mahal daripada di Indonesia. Terus negara Indonesia adalah negara terakhir yang menaikkan harga BBM daripada negara-negara lain. Jadi kalau membandingkan itu harus apple to apple. Mari kita lihat. Negara-negara di Asia, satu di Malaysia, sekarang harga BBM 6.000, di Vietnam 16.000, di Singapura 29.000. Nah, itu ternyata lebih tinggi daripada Indonesia. Tunggu dulu, gajinya di sana berapa dulu? Menurut Wage Center, rata-rata gaji di sana itu $4.000, setara dengan 68 juta rupiah. Masa mau disamakan dengan gaji yang cuma 4 juta, 5 juta itu pun di Jabodetabek? Sekarang di Western, pertama di Amerika, harga BBM di sana per liternya 11 hingga 17.000 tergantung daerahnya di mana. Pendapatan gaji rata-ratanya di sana $2.000. Terus di Kanada per liternya $1.46 setara dengan 16.000. Gaji di sana $2.600 setara 29 juta. Masih jauh. Di Eropa, satu di Jerman, sekarang harga BBM mencapai 2.4 hingga 2.30 euro atau setara 30 hingga 33.000 tergantung daerahnya di mana. Gaji rata-rata di sana 2.200 euro atau setara 35 juta. Terus di Prancis sekarang harga BBM di 2.17 euro atau sekitar 33.000. Gaji di sana rata-ratanya dari 1.600 hingga 2.200 atau setara 26 juta hingga 35 juta. Jadi masih jauh dengan Indonesia, nggak bisa dibandingin. Yang gaji di Indonesia itu UMR-nya di bawah 7 juta, itu pun di daerah Jabodetabek. Di luar Jabodetabek UMP-nya kecil, tapi BBM disamaratakan. Belum lagi harga bahan makanan yang juga sama-sama naik. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa BBM naik di Indonesia itu bersamaan dengan minyak dunia yang lagi turun. Dan kenapa Vivo harganya murah didiskriminasi gitu, dipaksa harus dinaikkan harganya. Apalagi Ibu DPR mengatakan bahwa kenaikan BBM hari ini harus dipahami masyarakat bahwa itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi nggak tahu sejahteraannya di mana, karena bukan cuma BBM doang yang naik. Kebutuhan untuk makan, untuk transportasi naik, tapi pendapatan nggak naik-naik karena gajinya emang nggak naik-naik. Jadi gimana? Masih mau menyamakan negara Indonesia dengan negara-negara lain yang pendapatan atau gajinya itu euro atau dolar? Hah? BBM naik kok malah diprotes di negara-negara lain, malah BBM lebih mahal daripada di Indonesia. Terus negara Indonesia adalah negara terakhir yang menaikkan harga BBM daripada negara-negara lain. Jadi kalau membandingkan itu harus apple to apple. Mari kita lihat. Negara-negara di Asia, satu di Malaysia, sekarang harga BBM 6.000, di Vietnam 16.000, di Singapura 29.000. Nah, itu ternyata lebih tinggi daripada Indonesia. Tunggu dulu, gajinya di sana berapa dulu? Menurut Wage Center, rata-rata gaji di sana itu $4.000, setara dengan 68 juta rupiah. Masa mau disamakan dengan gaji yang cuma 4 juta, 5 juta itu pun di Jabodetabek? Sekarang di Western, pertama di Amerika, harga BBM di sana per liternya 11 hingga 17.000 tergantung daerahnya di mana. Pendapatan gaji rata-ratanya di sana $2.000. Terus di Kanada per liternya $1.46 setara dengan 16.000. Gaji di sana $2.600 setara 29 juta. Masih jauh. Di Eropa, satu di Jerman, sekarang harga BBM mencapai 2.4 hingga 2.30 euro atau setara 30 hingga 33.000 tergantung daerahnya di mana. Gaji rata-rata di sana 2.200 euro atau setara 35 juta. Terus di Prancis sekarang harga BBM di 2.17 euro atau sekitar 33.000. Gaji di sana rata-ratanya dari 1.600 hingga 2.200 atau setara 26 juta hingga 35 juta. Jadi masih jauh dengan Indonesia, nggak bisa dibandingin. Yang gaji di Indonesia itu UMR-nya di bawah 7 juta, itu pun di daerah Jabodetabek. Di luar Jabodetabek UMP-nya kecil, tapi BBM disamaratakan. Belum lagi harga bahan makanan yang juga sama-sama naik. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa BBM naik di Indonesia itu bersamaan dengan minyak dunia yang lagi turun. Dan kenapa Vivo harganya murah didiskriminasi gitu, dipaksa harus dinaikkan harganya. Apalagi Ibu DPR mengatakan bahwa kenaikan BBM hari ini harus dipahami masyarakat bahwa itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi nggak tahu sejahteraannya di mana, karena bukan cuma BBM doang yang naik. Kebutuhan untuk makan, untuk transportasi naik, tapi pendapatan nggak naik-naik karena gajinya emang nggak naik-naik. Jadi gimana? Masih mau menyamakan negara Indonesia dengan negara-negara lain yang pendapatan atau gajinya itu euro atau dolar? Hah?